balik lagi di Lockland of Two bersama gue Hani. Gua Pika. Ingetin dulu, Iya. jangan sampai lupa. Kalau kita ini nggak ngebahas film atau series yang baru keluar, baru Iya, tayang, betul. yang lagi viral-viral gitu. Kita ngebahas film atau series yang kita suka lah. Ada membekas gitu Betul. kan. Tapi nggak menutup kemungkinan film baru juga. Iya. Kalau kita suka pasti kita bahas sih. Dan hari ini kita mau ngebahas Film Indonesia. ya, film Indonesia yang kayaknya semua tahu ya. Fenomenal kali ya. Iya nggak sih? Lumayan sih kayak soalnya. Iya. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Kenapa kita mau bahas ini? Kayaknya kalau untuk tentang cinta kan emang pasti kita nggak bakalan ketemu ya. Jarang, susah. Tapi kalau kemarin tuh kita ngekliknya tuh karena kita ngebahas cinta yang nggak bisa bersatu. Jadinya langsung kayak, oh itu ada tuh film Indonesia gitu. Kayaknya ini kalau dilihat sekilas atau mungkin dari trailer ya, kayaknya ini tipikal film yang puitis banget gitu. Banyak kalimat-kalimat di filmnya itu yang puitis. Iya. Terus juga bahasanya tuh menurut gue yang orang Jawa Barat ya, itu tuh agak-agak beda aja. Jadinya nggak kayak orang Indonesia. Jadinya mungkin gue juga jarang nemuin yang sebaku itu ya. Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan, bunga suci batipu, kekasih hatiku yang melepasku di ujung jalan. Jadi mungkin karena aspek beda itu ya. Iya, jadi kita pengen ngena di kitanya itu salah satunya. Itu yang bikin kita pengen bahas deh ini. Iya. Buat yang belum nonton atau yang udah lupa, ini diangkat dari novel karya Buya Hamka. Cast utamanya Herjunot Ali sama Pevita Pierce. Iya, nggak mungkin pada nggak kenal kan mereka berdua. Tahu lah ya. Iya, pasti tahu. Terus ada Reza Rahardian juga. juga. Ini filmnya lumayan lama ya untuk ukuran film Indonesia. Berapa menit? 3 jam ya? Kurang tahu sih, tapi kayaknya agak lama. Jadi tuh Herjunot Ali tuh di sini memerankan Zainuddin. Dia itu keturunan campuran. Maksudnya campuran tuh bukan Indonesia sama luar ya. Indonesia sukunya Hawaii gitu bukan Hawaii. Indonesia jadi campurannya itu tuh suku. Jadi ada suku Minang sama suku Bugis. Jadi benar-benar bukan pure Minang. Nah, kalau Pevita Pierce-nya tuh pure Minang. Gadis asli Minang. Nah, tapi dari film ini juga gue baru tahu kalau ternyata mungkin dulu kayaknya kalau karena kita berdua nggak ada yang orang Minang. Iya, nggak ada. Katanya sih kalau untuk keturunan Minang pure harus menikah dengan Minang juga. Di cerita ini ya. Nah, ya udah, jadi dari situ konfliknya. Ya, jadi karena si Hayati ini yang diperanin sama Pevita Pierce ini pasangannya harus Minang juga Minang ya. murni Murni keturunannya. Zainuddin yang diperanin Junot ini ya campuran. Khayal dongeng dalam kitab saja. Kau limpapi rumah kadang. Zainuddin tidak bersuku. Tapi hubungan kami suci mada tua. Indah bercampur jo baranggai melanggai sopan santun. Ya, jadi intinya cerita kisah cinta mereka itu ditentang lah. Ya, ada beberapa faktor lah, jadi bukan cuma gara-gara itu aja. Jadi mereka nggak bisa bersama sampai akhirnya takdir membawa mereka kembali untuk bersatu. Tapi coba nanti kita dengerin lebih lanjut. Kenapa suka? Karena karakternya Zainuddin itu cintanya itu benar-benar pure, terus tulus, tapi dia juga sakit karena kan Hayatinya kan nggak milih dia ya. Iya. Jadi ada salah satu scene ya. Jadi kan dua-duanya ngelamar nih ceritanya ya. Jadi kamu mau sama Zainuddin atau sama Ajis gitu. Jadi ada 2 orang yang ngelamar si Hayati. Iya, Ajis itu tuh yang Reza Rahardian itu ya. Terus ya mungkin karena mikir juga realistis lah mungkin dia ya pada zaman itu ya mungkin ya. Iya, karena daripada ditentang terus kan sama keluarganya, ya dia juga pengennya baik juga sama keluarga, terus juga kehidupannya juga lancar-lancar aja gitu. Akhirnya dia memilih Ajis. Tapi sama Ajis juga nggak mulus sih ya, nggak mulus ya. Iya.
Jadi yang lo suka karena mereka nggak bersatu? Bukan, yang gue suka tuh karena cintanya Zainuddin sama Hayati. Terus juga Zainuddin tuh di situ membuktikan dirinya lewat tulisan, lewat perasaan dan kesuksesan. Iya, Jadi iya. nanti dia bakalan sukses karena ya broken heart gitu sama si Hayati. Mungkin kalau dia nggak broken heart nggak sukses ya. Iya Gue nggak kepikiran sampai situ sih, tapi iya bener juga sih. Ya bisa juga kalau dia Iya, sama Hayati, jadi kalian yaudah dia yang lagi sakit hati ya? menikmati aja hidup di kampung kali Iya ya. betul. Bisa Iya jadi. kan, ya mungkin kalian juga yang lagi broken heart, jangan patah semangat, siapa tahu nanti Itu adalah bakalan cambuk sukses. buat kalian. Jadi kayak gue harus lebih bisa, lebih Jadi giat. kalau udah bersatu kan mungkin kayak Ya udahlah. yang penting gue udah punya Iya. aku udah punya Hayati, kamu. Zainuddin udah. Iya kan? Mau gimana hidup yang penting kita bersama. Udah Nah, kalau gitu ini kan dia aja. sakit hati terus kayak nggak bisa Gua nih harus gue di tanah ngebuktiin. ini terus, gue harus pindah ke tanah Jawa, kata si Zainuddin ya. Terus ternyata beneran sukses. Siapa tahu kan? Kayak sebelah kan di tanah Jawa sekarang suksesnya nggak sih? Tapi dia bukannya gua sakit hati, Nggak enggak. karena sakit hati. Enggak, dia menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Kalau gue kenapa suka ini? Ya karena Junot lah. Oh, enggak. Kalau gue enggak sih. Apalagi ya karena gue bilang tadi, kalau dilihat dari trailer kayaknya aduh apa sih ini kayak Iya. Awalnya juga kayak gitu. kan kayak aduh Awalnya kayak gitu beneran, sumpah beneran. Tenggelamnya skeptis lah ya. Kirain kayak Titanic loh. Gue pikir kayak gitu juga. Iya. Kayak mau sosok Iya. ngikutin Titanic itu. Soalnya kan kapal juga kan. Tapi gue skeptis kayak paling nggak akan sebagus itu. Jadi Betul. tapi akhirnya gue nonton ya karena Dan Junot. Dan ternyata bagus. Iya. Pas gue nonton jadi suka karena sebenarnya kalau mungkin dari yang sebelum-sebelumnya yang kita bahas, gue selalu nyari apa yang bisa kita tarik ke kehidupan nyata, apa yang bisa kita lihat di kehidupan nyata melalui film ini. Nah, kalau si cerita si Hayati sama Zainuddin ini justru kalau gue sama sekali nggak relate. Gue nggak bisa memposisikan diri gue ke posisi si Zainuddin ataupun si Hayati. Iya. Kalau si Zainuddin kayak dia saking cintanya sama si Hayati, tapi pas dia bukan dikhianati ya, nggak dipilih lah. Iya, nggak dipilih. Tapi pada akhirnya kan dia punya kesempatan untuk ngedapetin si Hayati ya, tapi dia justru nolak gitu, nggak mau. Kalau gue kayak aduh kenapa ya, ini kesempatan udah datang malah ditolak kayak gitu. Dan Hayati pun yang bisa mengorbankan perasaannya demi balas budi lah ibarat kata ya. Dia kan mau kayak balas budi ke pamannya ya. Betul. Karena udah ngurusin dia, masa nggak ngikutin pilihan mereka kan. Jadi dia ngorbanin cintanya ke si Zainuddin dan milih si Aziz gitu. Gue juga nggak bisa memposisikan diri gue ke si Hayati gitu. Oh iya, dan gue nggak bisa posisiin diri gue sebagai Zainuddin di mana dia bisa loh nampung orang yang dia cintai sama pasangannya yang lain. Gue kan nggak bisa ngelihat orang yang gue sayang sahabat lagi. Iya, jadi dibantu sih bisa, tapi kayak ya udah sebaik itulah istilahnya ya. Kalau mau bantu ya udah cariin dia rumah yang lain. Iya, betul. Kenapa harus tinggal bareng? Lo harus liatin kalau enggak rumah dia aja yang buat tuh ya dia dia ngekos. Iya. Terus lo bisa nggak lo tinggal sama, misalnya ya dulu misalnya lo tinggal sama orang yang lo suka sama pasangan mereka, lo harus setiap hari ngeliatin mereka berdua. Iya, nggak bisa sih. Ya kan? Nah tapi justru yang nggak relate itu yang bikin gue bertanya-tanya, kok bisa? Kok bisanya itu yang bikin gue jadi penasaran dan suka sama film ini. Gitu. Terus ada juga yang suka itu gara-gara banyak quotes cinta-cintaan lah istilahnya. Kayak kalau misalkan mereka balas-balasan surat tuh gue ke dalam hati kayak cie, suka gitu. Cie. Iya sih, gue sih nggak dapet ya. Suka kayak gitu coba deh. Ya emang gak dengan kita aja, dengan logat yang khas ya, itu kan logatnya khas. Itu tuh kalimat-kalimatnya juga baku banget. Dan ya tapi ada lucunya sih sebenarnya. Ada kan film yang kita bisa ngenyein tapi kita beneran nggak suka. Kalau ini kita suka tapi kita kayak kayak gitu tapi suka. Gimana bagus filmnya, tapi ya udah gitu maksudnya. Tapi ya udah kita nggak mungkin kayak gitu. Pas ya kirim surat lah pasti
Itu tuh bener-bener sedih juga, tapi yang lebih sedih pas, udah nikah ya mereka, Aji sama Hayati nikah terus si Zainuddinnya sakit, Iya, sampai dia sampai kayak mau gila ya. itu tuh sedih juga. Ada kalimat si Hayati tuh ditulisnya kayak gini, "Saya tidak dendam, tapi dengan logat itu ya, saya tidak bisa. Saya hanya belajar mencintai tanpa harus memiliki." Nah, kalau yang denger kayak, "Dia nih apa sih?" gitu kan. Tapi bagus gitu, Iya, kita itu juga kayak gitu kayak, momen-momen "Deh," yang kayak gitu gitu. tuh sering banget nih. Iya, Tapi kalimat-kalimat yang gitu. lebay-lebay lah zaman sekarang kan bilangnya lebay, lebay, Tapi lebay pas gitu kan. aja gitu, cocok aja gitu. Iya cocok. Jadi kayak sepasang Merpati. sepasang burung dong. Sepasang bukan suami istri ya. Pasangan ini tuh lagi jatuh cintanya lah istilahnya. Lagi sayang-sayangnya. Love bombing ya kalau zaman sekarang kan. Waduh. Yoi, ya kayak gitulah istilahnya. Tapi dengan khasnya mereka gitu, surat-suratnya. Tulisannya bagus lagi. Kalau tulisan gua kan pakai gitu udah tulisannya apa sih gitu kan. Dan kalau si Hayati ya udahlah ya. Zainuddin tulisannya bagus ya. Emang iya? Emang Hayati gak bagus ya? Enggak, maksudnya kalau Hayati bagus ya udahlah ya, cewek kan Oh, iya. normal ya biasanya Iya. lebih. Ya mungkin Hayati yang nulisin. Nah, terus dia balas-balasan gimana? Iya, maksudnya dua-duanya bagus tulisannya. Kayak sekarang masih ada nggak ya orang yang tulisannya bagus, maksudnya untuk Ya, zaman sekarang yang huruf kebanyakan udah sambung gitu ngetik tuh. doang. Yang huruf sambung. Ya gue aja nulis bentar udah kapalan nih gue. Nulis. Itu malah eksim memang. Gue suka mikir deh, anak-anak zaman sekarang yang di sekolah aja udah laptopan gitu-gitu, bisa nulis Anak gue nggak aja sih? nulisnya jelek banget sih. Tapi masih ada pelajaran menulis nggak sih? Ada. Nggak kayak OOT zaman dulu kan tulisan bokap gue juga kan bagus tuh. Kayaknya sekarang Iya sih. susah. Iya sih, berarti gue salah ya, Zainuddin emang bagus karena orang-orang zaman Iya, dulu orang emang zaman dulu. bagus ya. Momen tak terlupakan gue itu tadi yang pas si Zainuddin nolak Hayati ketika Hayati ini pada akhirnya udah jadi janda, dan si suaminya Hayati ini sebelum meninggal kayak udah nyerahin si Hayati ke Zainuddin lagi lah. Ini dia minta maaf karena dulu pernah nyakitin dan ini dia kembalikan. Segampang itu sih ya, tapi ya udah emang. Iya. Nah, alurnya gitu. Si Zainuddin tuh nolak kan, dia gua nggak inget sih persis kata-katanya, tapi kayak pantang buat seorang laki-laki menerima sisa ya. Iya. Sisa Itu tuh bekas orang gitu. emang tajam sih. Gue bingung Dialognya panjang. Gue bingung harus bilang si Zainuddin goblok atau Iya. kayak, tapi gue juga ya iya dia udah disakitin juga, mungkin ada perasaan takut terluka lagi mungkin. Tapi ya sedikit keluar dari film Junot ini nggak tahu kenapa ya, dia film-filmnya tuh kayaknya nggak pernah yang meledak banget sampai bikin dia naik banget, tapi juga nggak ada yang jelek juga ya. Pasti tahu tapi nggak kayak bener-bener kayak Dilan gitu kan, ADC gitu. Nggak kayak gitu. Tapi orang-orang ya tahu gitu. Junot Ali. Karakter favorit Zainuddin lah ya. Zainuddin pastilah. Zainuddin itu tuh menurut gue bukan tokoh yang romantis. Dia kan nggak romantis kan, cuma puitis kan. Iya, karena dia penulis juga kan. Iya. Terus juga ya dia tulus, terus dari cerita-ceritanya itu jadi nulis, ya udah jadi sukses. Dia tetap berdoa sama dia Tuhannya tetep, gitu sama kan. Agamanya tetap gitu lah ya. Buat yang dicintainya dia itu. Walaupun disakiti, tapi dia juga berdoa sama si Hayati itu sama si Ajis kan. Maksudnya nggak buat Hayati doang gitu. Dia nggak benci sama Ajis, nggak. Pas ketemu juga sahabatku gitu. Nonton deh. Pasti kayak gitu. Seru beneran. Kalau nggak seru kita nggak bakalan bahas. Kalau gue kenapa Zainuddin favorit gue ya, menurut gue karakternya tuh kayak kompleks banget gitu loh, mencintai banget. Terbukti dengan sampai dia udah sukses pun gak ada cewek lain kan buat pengganti sosok si Hayati ini gitu. Maksudnya kalau dibilang ya dia udah sukses, ganteng pula, siapa yang nggak mau, pasti kan banyak yang deketin kan. Betul. Tapi dia tetap bukan menjaga ya, mungkin bukan menunggu ditutup, juga ya, kayak menutup aja, kayak udah nggak buka hati lagi gitu. Terus pas Hayati datang di saat lagi susah, dia tetap bantuin dengan si suaminya itu yang udah juga dianggap sahabat juga. Jadi tuh kayak terlalu baik, tapi juga dia nggak tahu ya, bisa dibilang menyimpan dendam nggak sih itu ketika saat
si Hayati mau balik ke Ditutup sih dia, menurut terus gua mah. iya jadi mungkin ya udah gue tetap cinta dan cara gue menunjukkan cinta gue ya udah gue akan ngerawat Iya, lo mungkin, iya. tapi ya kita nggak bareng. Ngebiayain tapi nggak bareng. Meskipun Agak aneh ya untuk zaman sekarang ya. iya, meskipun kan akhirnya dia juga nyesel kan, yang dia mau Ya, jemput tuh. Itu dia maksud gue kenapa dia kompleks karena Iya, dia tuh pasti di otaknya tuh muter kan. iya, Pada akhirnya kan dia juga kayak sadar oh gue salah gitu iya. karena dia sebenarnya kebanyakan mikir. Siapa sih sahabatnya tuh, gue lupa deh, yang Niji itu. Iya Niji. Aduh siapa namanya? Itu juga yang ngedukung dia dari kampung dari ya. kampung kan, ikut terus, ngintil terus. Tapi dia yang bantuin kan terakhir. Iya, bantuin kayak nyadarin kan, kenapa lo kayak gitu sama Hayati. Hayati kasihan lah istilahnya kayak gitu. Iya malah diusir Kekeh kan. gitu, kekeh, batu lah istilahnya. Apa karena udah saking terlalu sakit hatinya dulu, atau karena dia mungkin takut, aduh nanti jangan-jangan terulang kembali, bisa aja. Iya, trauma. Iya bisa aja emang si Aziznya udah nyerahin Hayati ke dia, tapi Betul. ntar keluarganya mungkin Iya, belum tentu mungkin kan. pemikirannya sudah panjang gitu ya. Iya, terlalu muter-muter ya di kepalanya si Zainuddin. Iya, tapi akhirnya menyesal dia. Iya. Ya kan nyesal kan, sudah. terlambat. Makanya kamu jangan batu-batu banget. Nanti kalau telat kompromi nyesel lah kan. sama Ya. keadaan. Quote juga tuh, tapi ya nggak bagus sih. Tapi quote juga itu dari gue. Nggak bagus, tapi nggak apa-apa lah. Ya jangan batu-batu banget, nanti nyesel. Batu-batu banget, ntar nyesel. Iya. Ada Hidup kesempatan. tuh harus fleksibel. Betul. Iya, harus bisa kompromi dengan keadaan sekitar. Gitu Kayak lah. kita gitu, fleksibel kan. Iya. Bisa di janjian jam 5. Iya. Enggak gitu. Janjian jam 2. Datang jam 5, enggak apa-apa. Fleksibel aja. Ya endingnya enggak happy ending. Pahit sih sebenarnya. Hayatinya kan Hayati meninggal di kapal Panderwick itu ya. Sesuai judul. Tenggelamnya kapal Panderwick, beneran tenggelam. Tenggelam juga. Iya, cintanya. Kisah cinta mereka. Betul. Dan Zainuddin tuh emang menang sih. Kayak gue sebenarnya bisa nih dapetin Hayati endingnya kan, tapi kan ternyata dia batu dan menyesal itu kan ya udah. Tapi kalau boleh jujur sih ini ya emang alurnya seperti itu. Emang Gimana harus susah sih jelasinnya ya. Maksudnya kayak kalau dibikin happy ending mungkin biasa mungkin ya. Iya, justru karena ini jadi kita bikin gregetan gitu. Bikin bingung menurut gue. Kalau gue yang gue suka dari endingnya adalah akhirnya ada hubungannya sama judulnya. Kok nggak ada ending? Dari awal. Iya sih, bener. Soalnya dari awal juga gue mikirnya tuh tenggelamnya kapal Panderwick, kirain mereka bertiga tuh naik ke kapal itu. Menurut gue nih, terus kecelakaan kayak Titanic kan. Iya emang sih, kan kita awal bilang betul. mikirnya pas lihat trailer janjian kayak Titanic kan. Jadi mereka bertiga tuh kayak tenggelam tapi cuma satu yang meninggal atau gimana gitu kan. Menurut gue awalnya kayak gitu, tapi ternyata akhirnya yang jadi ini kan filmnya lama banget ya. Jadi kita tadi udah bilang awalnya kita mikir ini kayak Titanic gitu, mau ngikutin Titanic gitu-gitu kan. Nah tapi sepanjang film kalau gue udah lupa tuh tentang judulnya karena udah panjang banget filmnya. Gue beneran udah gak kepikiran. Pas endingnya ya ternyata ini kan judulnya. Jadi tuh yang di tengah-tengah juga ada yang spill dia pas ke Jawa tuh ada sekilas-kilas doang, itu juga pas ke Jawa kan. Berarti kan udah agak lama tuh filmnya kan durasinya. Iya udah lama. Si Hayatinya udah nikah. Awal-awal baru ketemu, terus udah panjang ngaji, ngaji di Twin Payung gitu kan. Terus dianya surat-suratan itu ketemu. Enggak momen itu. Enggak. Itu kan payung-payungan ya. Cik Hayati, pulanglah dulu. Pakai payungku ini. Ketemu di danau gitu kan, terus diusir, dia dilamar. Panjang banget itunya step-stepnya sampai ke kapal itu. Yang ketemu di danau itu sih agak aneh. Iya, terus tiba-tiba kerudungnya dikasih ke Zainuddin sebagai kenang-kenangan ceritanya Cendramata. Nah ini dia nih, kok kayak kalau orang zaman dulu ya kayak kita nonton kemarin, kita bahas kemarin A Walk to Remember, kayaknya jatuh cinta tuh terkesan gampang banget gitu. Iya. Cuma ketemu interaksinya langsung klik ya. Nggak perlu banyak gitu. Nggak perlu banyak checklist yang harus dipikirin. Ganteng sih, baik sih, tapi nggak gini. Kalau sekarang kan mungkin kayak gitu ya. Kalau dulu tuh kayak ya udah
klik, Iya. udah gitu. Nah sama kayak si Hayati sama Zainuddin, Iya, kayaknya kayak cuman gitu juga. ketemu payung-payungan Ketemu, sekali, 2 kali. tatap-tatapan, diceng-cengin, cie-ciein, udah. Iya, terus bener-bener yang cintanya tuh langsung cinta mati gitu. Iya, kalau sekarang kan zodiak lo apa gitu kan. Iya, terus kayak kalau sekarang mungkin dia udah berkorban ini buat Iya. gue. Apa aja gitu kan. Jelas lah gue Jelas gitu. cinta sama dia. Ina-inunya tuh ditanyain gitu. Kalau zaman dulu tuh kayaknya cuman tatap-tatapan udah cinta mati tuh. Makanya. Tapi nggak tahu ya, emang mungkin dulu kayak gitu kali ya. Sepertinya ya, nggak kayak sekarang lah. Karena sekarang banyak orang jahat juga. Iya betul. Nggak Karena belum dulu tentu mereka- baik, ternyata jahat. Kalau dulu tuh nggak ada tusuk-tusukan kali ya. Iya, ini kan berarti lebih Kan ini ibarat kan kata terang-terangan. gentle ya, Iya, gentle banget ya sih. terang-terangan kan. Hayati ya udah dia nolak secara Iya. gentle kan. Yang pas Zainuddinnya sakit aja dia Dateng, dianterin. Maksudnya dianterin sama si meskipun Ajis. Ajisnya kayak gitu ya. Iya, tapi tetap dianterin. Kalau gue awalnya lihat Zainuddin tuh orangnya pasrah aja. Meskipun dia pas Hayati dilamar kan dia ditolak tuh. Dia juga kayak kekeh kan. pengen mempertahankan lisannya, mana Iya. janji kamu gitu-gitu kan. Tapi kan akhirnya ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, terus abis itu dia ya Ya udahlah gue langsung pindah aja gitu kan, pindah pulau terus sukses. Abis itu ada Hayati, ketemu lagi Hayati sama suaminya, ya udah dibantu. Jadi kayak pasrah aja orangnya, ya udah iya manut-manut. Tapi ternyata ya itu bukti cinta tulus dia, versi dia gitu. Itu kali yang dibilang aku bahagia asal kau Iya, bahagia, gitu mungkin, kali ya. Iya. Menurut gue sih part itu tuh dari yang dulu tuh kan gue kiranya ya dia orangnya pasrah, ya udahlah. Lu gitu aja udah langsung lemah lah istilahnya gitu kan. Lemah lu. Kalau sekarang tuh perspektif gue ya mungkin itu yang namanya cinta seperti itu gitu, nggak harus memiliki. Balik lagi sih, dia cuma pengen mencintai dengan caranya sendiri. Iya. Asik. Ini film puitis. Yo, Jadi bahasa lo jadi puitis juga ya. bener. Tumben kan nggak gitu. Gua perspektif ya dulu kalau gua ngambil dari yang apa? Yang tadi kayaknya dari tadi gua ulang-ulang terus pas si Zainuddin nolak Iya. Hayati gitu. Kalau dulu gua nggak dewasa banget Iya. gitu. Maksudnya kan terkesan Udah dia dari ngambek depan gitu. mata gitu kan. Kan dia kayak ngambek kan. Iya. Ah, Kayak lo dulu nolak gue, milih dia daripada gue. Sekarang lo Iya. pas lo udah janda lo mau balik ke gua nggak gitu. Iya, Terkesan gitu kan, ngambek. Tapi dengan pemikiran gua yang udah lebih dewasa ya sekarang, Dewasa sekali. jadi gua mikirnya kayak ya mungkin dia takut kejadian lagi gitu. Nggak ada jaminan dia terima Hayati Iya. udah bakalan Mulus. adem ayem mulus Iya, kan. bakalan mulus. Jadi kayak nanti sewaktu-waktu ada pamannya datang, Iya, tiba-tiba pertentangan lagi. jadi Jadi dia 6 jam jadi nanti mungkin filmnya. mungkin kayak dia udah ngerasain sakitnya dulu, dia jadi takut gitu. Iya. Takut ngerasain lagi. Jadi mungkin menurut dia ya udah sekarang kita udah seneng kok. Gue udah cukup seneng gitu ngelihat lo. Jadi nggak mau Ada gue bisa ngurus lo, tapi ya udah nggak usah pakai hati Iya. aja kali ya gitu karena kali ya. tapi dia masih cinta, Masih tapi maksudnya cinta tapi maksudnya nggak nggak usah usah bareng istilahnya kayak gitu ya. Dia takut sakit hati yang kedua takut kali sakit ya. hati lagi ya. Kayaknya sih gitu. Untuk sekarang Iya. mikirnya kayak gitu. Apa lo? Gue kayak puitis semua dari tadi. Ya emang filmnya puitis ya gimana dong. Logline versi gue, dia bukan nggak bisa memiliki, dia cuma Cakep, perlu cakep nggak? ya? Ulang. Nanti cakepnya ini ya. Oke. Dia bukan tidak bisa memiliki. Cakep. Oke. Dia cuma terlalu mencintai sampai harus melepaskan. Anjay. Jadi ya udahlah, itu versinya dia. Mencintai versi Zainuddin. Iya. Sampai Versi. akhir hayat. Gue Logline. Cinta bisa tetap ada. Cakep. Tapi apakah kita masih orang yang sama? Iya. Ya kan dia masih cinta sama Hayati, Iya, tapi betul. dia udah orang yang berbeda. Dia udah melalui luka yang teramat sangat dalam. Terus juga gitu. Hayati juga emang sudah berubah sih ya pas dia udah nikah sama Ajis tuh. Sih. Kan awalnya gadis desa, terus pakaiannya juga udah berubah. Emang iya sih berubah ya. Iya. Dari lukisan yang dia pajang di kamar, bukan, yang di ruang kerjanya tuh emang beda. Iya. Meskipun itu sama-sama Hayati. Dan sebenarnya kalau dilihat si Hayati ini juga nggak yang
benci banget sama si Aziz kan. Enggak, jadi dia juga nurut, maksudnya Iya. jadi sayang juga gitu lah istilahnya. Kan kalau Iya. ada kan orang yang bener-bener nikah dijodohin terpaksa gitu. kayak ya nggak bisa gitu, maksudnya ya udahlah gimana, Benci tapi ini gitu. tuh dia nih Apalagi si Aziznya pulangnya kayak tuh gitu, ya gitu. pulangnya Maksudnya juga jarang, bukan yang baik banget sama dia. Jadi kecuali kalau dia baik banget wajar lah Hayati akhirnya jatuh cinta. Tapi kalau ini kan enggak ya. itu Tapi ada kalimat dia juga yang apa sih, lidahnya Yang mana? tajam gitu kan. oh iya. Suka Nah terus berantem yang pas istilahnya. Hayati baca surat kalau si Aziz sudah meninggal, dia juga benar-benar terpukul sakit hati kan. bener-bener sakit, bener-bener ya definisi istri yang sedih kehilangan suami gitu, bukan yang kayak Jainuddin akhirnya nggak gitu, nggak. Akhirnya dia mati Jainuddin, kita bisa bersama. Iya, nggak kayak gitu, bener-bener gitu. Jadi zombie. Jadi zombie. Tapi mungkin itu juga kali ya yang dilihat sama Jainuddin, kayak ya Hayati udah bukan Hayati dia yang itu. dulu gitu kan. Mungkin ya, Hayati juga. mungkin tetap cinta sama dia, tapi cintanya udah terbagi, udah nggak seutuh dulu. Betul, Itu juga mungkin bukan pure lagi lah istilahnya. Iya. Udah ada pengawetnya lah istilahnya gitu. Udah ada pengawet gitu. Ya segitu dulu dari kita. Semoga kalian suka ya videonya. Terima kasih yang udah nonton sampai detik ini. Iya. Kalau misalkan logline-nya berbeda bisa komen di bawah. Kita juga kan itu versi kita ya, jadi iya, mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata ya. Oh iya, Karena kan ini kan juga sensitif ya. Iya, apalagi adat ada juga. adat juga gitu. Mohon maaf kalau kita ada info atau kesalahan dalam penyebutan kata atau kalimat nama yang ada ya. di film. Tungguin terus episode kita selanjutnya. Siapa tahu film yang kalian suka kita juga suka. Nanti kita bahas. Tulis juga di komen ya, bisa request kalian mau kita bahas apa gitu. Jangan lupa subscribe di IG dan TikTok kita. Di TikTok di follow ya. Like dan share sebanyak-banyaknya. Oke, bye-bye.